Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rancangan Orang Benar. Rancangan Orang Benar, firman Tuhan terambil dalam Amsal 12 ayat 5 dan ke-6. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar perbedaan antara orang benar dan orang fasik menurut penjelasan dalam kitab Amsal yang sudah kami baca tadi. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat masa-masa kecil, apa cita-cita hidupmu? Itu ditanyakan oleh guru, ditanyakan juga oleh orang tua, atau juga engkau berikrar untuk dirimu sendiri. Akan ingin jadi seperti orang apakah masa depanmu? Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi arsitek, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi polisi. Itu bukanlah menjadi bagian sebuah kebaikan tatkala profesi-profesi yang dimimpikan dan diperjuangkan itu belum diisi oleh sesuatu. Apa itu isian daripada semua mimpi dan cita-cita? Yaitu tatkala semua itu sudah diraih, tatkala semuanya itu sudah didapatkan, mungkin kau ingin jadi pengusaha, ingin jadi orang kaya. Setelah jadi pengusaha dan setelah jadi orang kaya, apa yang akan dilakukan? Setelah jadi dokter, apa yang akan dilakukan? Kalau setelah menjadi seorang pejabat, apa yang akan dilakukan? Kalau engkau menjadi seorang notaris, apa yang kau lakukan? Menjadi seorang yang bergerak di bidang hukum, apa yang dilakukan? Maka pada prinsipnya kita melihat banyak orang baik, banyak orang jahat dengan profesi dan jabatan seperti demikian. Dokter yang jahat ada. Bahkan kemudian tentara polisi yang tidak melakukan tugasnya dengan baik ada. Orang kaya yang semakin kaya justru semakin menekan orang lain ada. Jadi artinya jabatan dan apa yang disebutkan tadi, sebuah profesi yang diharapkan, itu tidak identik langsung kita menjadi orang yang benar. Alkitab mengatakan, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik adalah memperdaya. Seseorang yang bisa memperdaya tentu dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan. Dan tentunya orang yang bisa memperdaya seringkali adalah orang-orang yang seperti demikian. Banyak di dalam kondisi politik dunia dan negara-negara yang ada itu, mereka yang berbuat kejahatan terkadang tidak terlihat, tidak nampak. Dia bekerja di belakang yang menggerakkan orang lain. Dia pemain caturnya, bukan bidak caturnya sendiri. Dia yang mengerahkan semuanya. Dan kejahatan-kejahatan seperti demikian banyak terjadi di beberapa negara. Mafia-mafia, bahkan sesungguhnya mafia-mafia itulah yang mengendalikan para pejabat-pejabat pemerintah yang resmi, dikendalikan karena mereka punya daya. Jadi orang yang punya daya, yang punya uang, bahkan tidak menutup kemungkinan berpendidikan tinggi, dia melakukan kelakuan-kelakuan dan perbuatan-perbuatan fasik yang Alkitab mengatakan pekerjaannya adalah memperdaya. Pada ayat yang kelima, kemudian menghadang darah. Jadi rancangannya tujuannya memperdaya, perkataannya menghadang darah. Tetapi Alkitab mengatakan orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tegap. Menjadi orang fasik, menjadi orang benar, itu adalah sebuah keputusan pilihan hidup yang kita harus lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang orang benar? Rancangan orang benar adalah adil. Rancangan orang benar itu adalah menyelamatkan. Mulutnya jujur, menyelamatkan orang lain. Itu yang firman Tuhan katakan. Bahkan di dalam ayat 10, orang benar, ayat ke-10, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perbuatan, dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya.
Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Di sini kita melihat beberapa contoh-contoh tentang orang bijak dan contoh-contoh tentang orang-orang fasik. Orang bijak itu akan hidup dalam kebenaran. Orang bijak itu akan hidup di dalam keadilan. Orang bijak itu akan tahu yang dikerjakannya semata-mata memuliakan Allah. Orang bijak akan menjaga mulutnya. Bahkan orang bijak, firman Tuhan katakan, dia menjaga hewan ternak peliharaannya. Sementara orang fasik, jangankan hewan ternak, manusia yang menjadi bagian daripada dirinya sendiri, itu diperdaya, menumpahkan darah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, rancangan orang benar itu seperti apa? Rancangan orang benar itu bukan seperti yang dijelaskan di awal, bahwa saya akan jadi seperti apa, menjabat apa, ingin jadi sekaya apa, mendapatkan posisi apa. Semuanya itu berbicara tentang diri. Tatkala semuanya itu didapat, potensi didapat, karunia didapat, kaya didapat, keterampilan didapat, pengetahuan didapat, lalu melalui semuanya itu digunakan untuk apa? Itu yang menjadi sebuah persoalan. Sewaktu kita punya segala hal, kita menjadi pribadi yang membawa keadilan, membawa kebenaran, membawa katakanlah pertolongan bagi mereka-mereka yang sedang tertekan, maka itu adalah rancangan orang benar. Dengan demikian sahabat seperjalanan, di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita yang sulit, kita bertarung dengan ekonomi, kita bertarung dengan kesehatan, kita bertarung dengan problem dan masalah hidup ini. Biasanya yang kita mintakan, yang kita doakan adalah bagaimana Tuhan menjawab, menolong, yaitu persoalan diriku, masalahku, kesulitan hidupku, kesusahanku. Namun orang bijak tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Orang bijak itu berpikir bagaimana hidupku bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana hidupku bisa membawa kasih, sukacita, kedamaian, dan kebaikan Allah yang tercurah, yang terbagi, yang tersalurkan kepada orang lain. Itulah rancangan orang benar. Namun rancangan orang bijak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memanfaatkan, memperdaya orang lain untuk dirinya sendiri. Jadi artinya sangat buruk. Sudah egois apa-apa untuk diri, dan hak-hak orang lain pun dirampas untuk dirinya sendiri. Maka dia tidak lagi yang namanya rasa malu, rasa sungkan, rasa berdosa. Bagaimana berbuat keburukan kepada orang lain, yang penting dirinya diuntungkan. Sementara orang bijak itu selalu berpikir, bagaimana kehidupan saya yang cuma satu kali ini, bahwa hidupku sampai kepada matiku, aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang benar, pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah. Dimanapun aku ada, dimanapun aku hadir, kehidupanku menjadi berkat buat orang banyak, menjadi terang dan menjadi garam buat dunia ini, memberi manfaat, memberikan hal-hal positif, sehingga sewaktu kita bertemu dengan Bapa yang di surga, kita boleh mensyukuri dengan hidup yang tegak di hadapan Allah. Kita tidak mendapatkan malu, karena kita sudah mengerjakan semua yang baik. Mari sahabat seperjalanan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jadikan kami sebagai orang benar yang punya rancangan yang benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.